di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ke siapa ini? Lembong, siapa namanya? Thomas Lembong. Tapi dari diwawancarai di podcastnya Profesor Renald Kasali ya. Judulnya katanya kalau ini saham saatnya melepas Prabowo Gibran. Yang nonton banyak juga yang 761.308 27 Desember ya. Kita mulai ya. Mau membangun sebuah kota dari nol. Itu saya kaget sekali. Oh, tahun 2017 beliau sudah memutuskan di Kalimantan. Oke. Orientasi di sana itu adalah menang dengan cara apapun. Selain itu apa lagi mau diselpet ini? Menang dengan cara apapun. Seru nih. Mas Gibran jelas sekali dilatih untuk sangat agresif, kan sangat licik sekali. Sangat licik. Ini cuplikannya mengerikan ini. Intrik. Pak Tom, selamat datang di KPPC. Pak Tom, Thomas Lembong. Baik, Pak Tom, Anda adalah orang yang dulu saya kenal pada waktu kita sama-sama berjuang menjadikan Pak Jokowi presiden ya. Betul. Tahun berapa pada waktu itu kita bertemu ya? 2014. 14 ya? 2014. Kali ini Anda sudah berada di dalam timnya Anies. Kalau saya baca-baca ini memang agak unik ya, karena Anies ini adalah salah satu yang kelihatannya dianggap musuh beratnya begitu ya, kelihatannya begitu ya. Dan Anda bergabung ke sana. Pertama, saya sudah sahabat dekat dengan Pak Anies sudah 18 tahun lebih. Ya. Jadi memang ini persahabatan. Sebagai orang yang sangat analitis dan perhitungan, kalau umpamanya hitungannya nggak masuk, kalau misalnya saya menganggap bahwa chance-nya Pak Anies, Pak Muhaimin nggak ada, saya nggak mungkin akan buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang uang untuk berkampanye. Jadi dia udah berhitung kansnya peluang Anies itu besar untuk jadi presiden gitu. Makanya sebagai seorang akademisi, seorang yang dekat dengan analitis dan orang yang ngitung, dia harus berhitung ya. Tadinya pengikut Jokowi, sekarang dia pengikut Anies Baswedan. Ngakunya 18 tahun jadi teman sahabat Anies ya. Kampanye dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin ya. Jadi justru karena menurut hitungan saya chance untuk menang Pak Anies Muhaimin terbuka lebar, bahkan sangat baik. Bahkan saya suka bilang ini investasi yang paling menarik yang pernah saya buat dalam karir saya sebagai investment banker. Ya, jadi ini seperti investor banker. Jadi Anies Baswedan, Muhaimin dianggap sebagai investasi ya buat dia.
apa yang dia dapat dari Anies? Kalau Anies jadi presiden, berarti keuntungan-keuntungan material atau apa? Produk seperti surat berharga begitu ya. Jadi begini Prof, saya merasa sudah diberikan terlalu banyak rezeki hidup saya. Sudah tiba saatnya kita give back. Give back. Kita mengembalikan rezeki itu kepada negara, kepada masyarakat. Jadi investasi ini bukan buat saya. Ya, kalau investasi berhasil, berkatnya buat negara. Buat bangsa ini. Buat bangsa. Jadi bukan investasi surat berharga, gue dapat untung berapa nih? Bukan itu yang Anda lihat. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Selanjutnya saya mau bertanya lagi. Kalau investor itu kan melihatnya bukan cuma return, Tapi juga risiko. resiko dan juga ada values. Karena seperti ESG hari ini, makanya rumah perubahan kami create dengan pohon-pohon besar, kami jaga alamnya, sampahnya kami kelola kembali ya. Betul. Dan ketika ada banyak lalat di sini, kami tidak menggunakan chemicals, tapi kami tanam serai sebentar lagi. Ya, Luar jadi biasa. kami tanam serai, kami gunakan cuka kayu untuk merawat dan membersihkan Secara sini. alami. Alam. Kenapa? Karena values. Betul. Nah, Values. kemudian Anda memilih Anies, ada values juga nggak di situ? Ada nilai-nilai? Sangat. Itu justru Ya. Pak Anies dan saya menyepakati suatu konsep. Ya. Ya, yang kita rumuskan sebagai kebijakan berbasis nilai. Kebijakan berbasis Values based policy. Ya. Jadi Values kami based menganggap policy. bahwa kebijakan pemerintah saat ini terlalu transaksional. Semuanya berorientasi kepada investasi, kepada ekspor, dan kepada kepentingan bisnis. Dan kita terlalu mengabaikan nilai-nilai, norma-norma yang seharusnya kita junjung tinggi. Termasuk persatuan, toleransi. Sudah pasti. Tapi tadi yang Prof. Renal bilang, misalnya lingkungan hidup, ya, kepercayaan bahwa Allah menciptakan alam Semesta dan begitu menitipkan indah, ya. itu kepada kita Ya, sebagai manusia. ini sebuah adalah nilai hutang tertinggi kita pada anak-anak kita. Kita pinjaman dari anak-anak kita sebetulnya. kepada generasi berikut seperti Prof bilang, tapi juga kepada Tuhan bahwa Selepetnomik. kita diberi tanggung jawab ya, diberi tugas untuk Selepetnomik. melindungi dan melestarikan semua Ya. Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang cukup ramai dibicarakan di masyarakat. Karena tim Amin inilah yang masih berteman dengan kelompok yang di dalam tanda kutip dianggap ini adalah kelompok intoleran begitu. Siap. Apa ini Anda pembelaan Anda? Jadi begini, Prof. Renal, pimpinan di tingkat tertinggi itu harus menjadi pemimpin untuk semua kalangan, semua golongan. Ya. Dan jangan ada golongan atau kalangan manapun yang dikucilkan. Ya, semua harus bisa diajak bicara. Seberapapun kita tidak setuju atau tidak nyaman dengan kelompok tertentu, apakah itu kelompok kiri, kelompok kanan, berbagai macam kalangan, ya, kebalikannya, Termasuk kelompok kapitalis. intoleran itu. Semuanya harus bisa diajak berdialog untuk mencapai sebuah moderasi atau sebuah. Jadi Renal Kasali masih pakai pemikiran lama ya, bahwa ada kelompok intoleran. Yang dimaksud intoleran itu Islam. Yang dimaksud Islam itu front pembela Islam. Dia masih pakai melihat orang dengan stigmatisasi negatif ya. Apakah itu pengaruh atau bias yang dia dapat dari media mainstream yang anti Islamfobia, yang benci pada Islamfobia yang juga diidap oleh rejim sekarang, itu tampaknya sisa-sisa pemikiran Islam anti Islam pemikiran anti Islamfobia itu ada bekasnya ya, masih bercokol di benak Renal Kasali. Kita sayangkan ya. Saling pengertian, ya. Jadi justru bahaya sekali kalau ada kelompok tertentu yang dikucilkan, yang dijadikan momok, ya kan. Malah mereka menjadi di luar sistem. Ya kan? Dengan ini kan mereka diajak masuk ke dalam sistem. Baiklah. Ini adalah Jadi itu sudah dibayangkan oleh Umar Khayyam ya, seorang filsuf, seorang penyair dari Persia abad 11. Dia bilang setetes air laut mulai menangis karena keluar atau karena keluar atau ya tidak diajak serta ya oleh laut ya. Mengapa engkau memohon ampun kepada Tuhan, cahaya dan kegelapan?
secara teratur membagi dunia menjadi beberapa bagian, tidaklah mungkin setetes air laut itu tahu apa arti kebahagiaan Umar Khayyam. Makanya setetes air laut itu jangan sampai keluar dari lautan. Harus jangan dibagi-bagi air itu. Nanti dia yang terpental menjadi tetesan air laut itu. Dia menangis dan tidak mengerti arti kebahagiaan dalam NKRI. Persoalan lain. Tapi saya lebih tertarik untuk membahas kaos yang dipakai hari ini. Siap. Ya. Selpatnomics ini apa? Dan saya sempat melihat beberapa kali Caimin dalam debat kemarin itu mengatakan 8 kali kalau tidak salah. Salah satu media menghitungnya dan dia lepaskan sarungnya. Dia bilang sarung ini bisa dipakai oleh membangunkan santri. Ini adalah disrupsi, Selpatnomics. Ya kita tahu misalnya dulu Ronald Reagan disebut Reaganomics ya, punya Bahkan satu ada yang bilang sendiri. Jokowinomics kan. Jokowinomics, Jokowinomics. ya. Jadi Ya. ini Selpatnomics. Apa ini? Ya, harusnya sudah jelas ya bahwa misi dan tujuan utama daripada Pak Anies Mohaimin adalah pemerataan. Ya, jadi kita anggap bahwa tantangan utama yang kita hadapi saat ini sebagai sebuah bangsa, sebagai negara adalah ketimpangan. Kesenjangan, ketimbang, Ketidakadilan. Pak Mohaimin adalah seorang santri, Ya. ya kan, beliau adalah seorang Tokoh senior Jawa Yes. Timur, Jawa basis Timur dan keluarganya sangat NU. merakyat. Ya, sangat merakyat, ya. Sangat merakyat, ya kan. Saya kira satu kelemahan saya, Ya. terutama saya, adalah bahasa saya mungkin agak terlalu tinggi, ya kan. Mungkin saya lebih klop dengan Anies. Middle menengah up. atas, Menengah ke atas. middle up, menengah atas ke Ya. atas, ya kan. Kalau Caimin ini ke bawah. Persis. Grassroots. Ya. Grassroots sampai ke daerah-daerah, ya, Ya. sampai ke kelas menengah bawah dan kelas berpenghasilan rendah, ya kan. Ya. Jadi kita mencoba merumuskan suatu istilah yang Tom bersahabat, Lembong. yang khas humor NU, Ya. ya, tapi ini serius. Jadi Anda bukan menjadikan Tom Lembong ke dalam Caimin, tapi menjadikan Caimin dirinya sendiri. Persis. Ini berbeda dengan cawapres yang satunya, yang tiba-tiba banyak orang bertanya yang asli yang mana ini, hasil latihan atau dirinya sendiri begitu ya? Betul. Jadi dalam minggu-minggu berikut kita akan mengelaborasi, menjelaskan ya Selpatnomics itu apa. Oke. Tapi Reformasi pendek struktural. kata, banyak sekali reformasi struktural yang harus kita capai. Itu ya seperti kartel-kartel harus kita slepet. Kadal-kadal ini adalah kalau dulu disebutnya rent seekers, Persis. pemburu rente, Pemburu rente. para mafia ekonomi, ya mafioso Selpet. oligarki. Kalau bahasanya ya. Betul. Dengan Rizal ketimpangan Ramli itu yang luar biasa. kepret. Pak Mohaimin sudah menyampaikan di debat kemarin, kita mau mempajaki 100 orang terkaya. Kabur dong mereka semua dari Indonesia ini. Sekaligus menurunkan pajak bagi kelas menengah, Ya, ya, yang menurut saya terlalu terbebani ya. dengan berbagai macam biaya hidup. Sebetulnya bukan 100 individunya ini, Ya. Prof, ya, tapi sistem ekonomi yang mereka kuasai. Sebentar Pak Tok, ini sudah jadi perdebatan di banyak negara bahwa kalangan atas ini harus diapakan. Di satu pihak ini mereka adalah investor, mereka ini menciptakan lapangan pekerjaan. Di lain pihak itu adalah mereka pencipta ketimpangan ekonomi karena menikmati kue ekonomi yang Terlalu paling besar. Jadi kalau Anda kenakan pajak, mereka malah Lari. akan Jadi begini, berpindah. aset-aset mereka masih banyak di Indonesia. Ya, Ya, jadi asetnya yang harus kita pajaki. Ya. Ya. Kedua, mungkin ini kesempatan yang baik untuk kita bicarakan konsep too big to fail. Oke, ya. ya, Prof. ya. Renal pasti lebih ahli. Ini daripada orang bank biasanya mengkhawatirkan itu. apa risiko sistemis. Ya, Ya kan? Jadi misalnya kita Too big to contoh fail. gerai kecil, Minimart. Itu praktis duopoli. Hanya ada Indomaret dan Alfamart. Katakan tiba-tiba ada sesuatu dengan satu dari dua ini. Seluruhnya bisa ambruk semua, Pak. Ya kan? Jadi ini yang kita istilahkan systemic risk. Ya kan? Systemic Jadi risk. kebanyakan industri sektor kita sekarang sudah menjadi oligopoli, bahkan duopoli, ya kan? Kadang-kadang sudah menuju ke monopoli. jadi ini barangkali tidak begitu banyak dipahami oleh masyarakat, tetapi intinya adalah bagaimana peningkatan keadilan ya dan Persis, pemerataan persis, itu yang mau persis. dilakukan. Itu yang utama. Ya, yang utama. Selain itu apa lagi yang mau diselpet ini? Hukum dan kelembagaan di dalam sistem hukum kita. Reformasi Dengan struktural. KPK. Jadi marwah atau ruhnya. Kita banyak belajar ya dari Tom Lembong ini ya.
Satu orang yang tadinya di puncak gunung kemudian mencoba untuk menjadi rakyat yang merasakan ketimpangan kan, dan semua ketimpangan dan ketidakadilan itu disebabkan oleh monopoli, oligopoli, sehingga yang diperlukan adalah reformasi atau perombakan atau ya revolusi, sebenarnya bukan reformasi, secara struktural untuk mengentaskan akar-akar kemiskinan dan akar-akar ketidakadilan atau akar-akar kesenjangan itu. Yang kemudian dibahasakan dengan cara yang sangat sederhana, mengikuti istilah dari Muhaimin sebagai selepetnomik. Jadi menyelepet, mafia menyelpet, menyingkirkan, bukan menyingkirkan atau ya kalau bahasa Rizal Ramli adalah dikepret ya, ngepret ya oligarki dan lain-lain itu, sehingga terjadi pemerataan dan tumbuhnya keadilan untuk semua kelompok-kelompok sosial yang selama ini mereka tidak menikmati kelompok-kelompok terbesar itu karena dimonopoli ya, oleh sebagian kecil yang disebut sebagai oligarki itu. Ini harus dikembalikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Ya, jadi Pak Anies sudah bilang kita mau merevisi undang-undang KPK. Mungkin ya, nanti tentunya mengajak ahli-ahli seperti Prof. Renaud dan pakar-pakar. Ya, bagaimana sebaiknya kembali dikeluarkan dari birokrasi menjadi lembaga independen lagi, misalnya. Ya, tapi kelembagaan ini kan sesuatu yang sangat kunci ya, bagi perekonomian juga. Ya. Ini ingin dibuat segenuine mungkin. Ya. Genuine ini artinya original. Berasal memang dari orang itu, ya, bukan buatan. Dan kata Gus Islah di sini juga pernah dikatakan bahwa yang paling susah itu adalah ketika orang tidak menjadi dirinya sendiri. Ya. Dan saya setuju dengan hal tersebut. Oke, baik. Katakanlah selepetnomics ini sebuah konsep yang penting, yang bagus, yang berasal dengan bisa dijelaskan dengan konsep seorang santri, dan kemudian ternyata barangkali belum bunyi cukup kuat. Anda puas dengan debat pada malam itu? Saya sangat puas. Sangat puas? Saya sangat puas. Ya. Memang sangat menarik ya, medan tempur kemarin malam ya, Prof. Yang saya lihat kemarin, Mas Gibran jelas sekali dilatih untuk sangat agresif. Ya, jadi beliau sepanjang debat itu terus menyerang. Dan kelihatan sekali latar belakang Pak Mahfud yang senior, teknokrat, menghadapinya dengan kalem. Dan dia sudah punya panggung yang luas. Betul. Orang sudah kenal karakternya, bukan hanya di situ. Betul. Ya, di gedung parlemen, di MK, orang sudah kenal karakternya. Jadi dia tidak perlu stage itu sebetulnya. Betul. Ya. Nah, kemudian Pak Muhaimin menanggapinya dengan senyum. Dengan senyum, dengan santun, dan bagi saya yang paling penting dengan kejujuran. Jujur. Ya, jadi begitu ditanya SGIE. SGIE ya. Pak Muhaimin dengan penuh kejujuran, sangat simpel mengatakan, apa itu? Saya belum pernah, kurang ingat apa itu istilah itu. Saya pun juga kalau ditanya mendadak seperti itu, saya tidak bisa jawab. Walaupun saya pernah membaca beberapa bulan yang lalu, mahasiswa saya, asisten saya pernah menulis artikel tentang itu. Ya. Di saat itu, Pak Muhaimin bisa aja mengelak, bisa aja mengarang, bisa aja berdongeng, ya kan, pura-pura tahu. Tapi beliau malah jujur. Saya tidak tahu apa itu. Begitu ditekan oleh moderator, Pak Muhaimin, ya kalau Bapak meminta Pak Gibran untuk memperjelas, itu berarti waktu Bapak angus. Ya, Pak Muhaimin dengan penuh keikhlasan, ya sudah. Ya itulah apa mungkin pengorbanan yang harus saya pikul. Justru disitulah kelihatan ya, seperti sudah diulas kan, sangat licik sekali. Apa bilangnya SGIE, padahal itu singkatan sebuah istilah Inggris ya kan, yang harusnya SGIE lah gitu ya kan. Beda sekali dengan Pak Jokowi di 2014 ya, dan 2019. Di saat beliau seperti menjebak Pak Prabowo dengan istilah seperti TPID, ya, tim pengendali inflasi daerah. Ya. Saat itu banyak masyarakat luas lagi sangat prihatin dengan inflasi, ya, dan BI dengan Pemda rutin setiap bulan rapat di tim pengendali inflasi daerah. Ya, jadi itu sebenarnya istilah yang cukup banyak orang ketahui. Itu. Mengapa Anda katakan sangat licik? Jadi balik lagi, pakar-pakar, diplomat. Ya kan, teknokrat seperti pengamat Prof, yang pengamat ada di sana pun semuanya di TV saya lihat banyak bertanya apa itu. Jadi sangat kelihatan bahwa ini didesain untuk menjebak. Justru dengan sengaja, dengan penuh kesengajaan, mencari sebuah istilah yang udah pasti dia nggak tahu. Beberapa hal yang bisa tadi Anda mengatakan harus menjadi diri sendiri, berarti di sana belum menjadi diri sendiri. Dan yang kedua adalah Anda anggap itu licik. Licik, ya.
kemudian yang ketiga tadi kurang etika. Mencerminkan bahwa memang orientasi di sana itu adalah menang dengan cara apapun. Menang dengan cara apapun. Dan itu sudah pasti bukan kami. Dan saya bersyukur sekali bahwa sampai sekarang seluruh timnas, ratusan orang, relawan, teman-teman parpol semuanya sangat disiplin. Ya. Pak Tom, kita akan lanjutkan dengan topik yang juga Anda sangat dekat, yaitu IKN. Ya. Tapi sebelumnya kita pesan kopi dulu di sini ya. Mantap. Ini ada beragam kopi, bisa kita pesan kopinya. Ya. Ini barista yang biasa bertanya tidak ada ya hari ini ya. Baik, oke, sedang cuti akhir tahun ya. Liburan, oke. Ada kopi apa? Berkenan Pak Tom, kopi inspirasi? Satu cangkir kopi inspirasi. Ya, saya menemani. Ya, baik, makasih. Ya, Pak Tom, IKN. Tim Amin ini adalah tim yang menolak untuk melanjutkan IKN. Lantas IKN yang sudah dibangun walaupun belum tuntas ini akan jadi apa kalau itu tidak dilanjutkan? Jadi saya selalu menegaskan bahwa kami di tim Anies Mohaimin tidak punya niat lain selain niat baik. Jadi betul sekali IKN sudah menjadi undang-undang, sudah puluhan triliun rupiah ya dikucurkan untuk membangun gedung dan sebagainya. Tidak ada maksud untuk membuat ini menjadi proyek mangkrak. Ya, kita sangat peka terhadap reputasi Republik di kancah internasional. Kembali kepada masyarakat, kepada publik. Bahwa publik itu diberikan data, informasi, ya, supaya ada diskusi publik yang terbuka. Artinya ini akan dibicarakan kembali, bukan berarti tidak dilanjutkan. Betul. Jadi sudah pasti dievaluasi. Ya, menurut kami saat undang-undang IKN itu dibuat itu sangat cepat sekali, ya, tanpa ada konsultasi publik yang lengkap. Sekarang belum terlambat untuk mengadakan konsultasi publik tersebut. Kalau publik mengatakan tidak, kita selalu pasti harus mencari kompromi yang rada optimal. Sudah pasti akan direm. Ya, cuman seberapa keras diremnya. Ya kan, kenapa? Karena bagi kami sangat jelas, jauh lebih banyak kebutuhan yang lebih mendesak. Apa itu misalnya? Keprihatinan utama masyarakat saat ini adalah harga-harga biaya hidup, kebutuhan pokok, ya kan, pangan. Jadi berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kepentingan umum. Itu khas dari Anies ya. Lebih mementingkan dalam tindakan atau keputusan politiknya itu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan yang lebih kecil ya. IKN itu tidak terlalu hanya untuk kepentingan kelompok elit dan tidak menyentuh kebutuhan dasar kebanyakan penduduk Indonesia ya. Apalagi yang dikucurkan 466 triliun. Itu alangkah tidak adil hanya untuk membangun satu kota, sementara kota-kota yang lain kalau diberikan dana dari IKN yang kemudian disebar ke 40 kota, itu tentu terjadi pemerataan dan juga keadilan. Jadi mungkin solusinya adalah kompromi yang optimal, dan mungkin IKN adalah direm ya, tapi tidak dibiarkan jadi barang mangkrak ya. Harga gula sudah naik, beras sebelumnya sudah naik. Ya. Betul, jadi harga kalau tahun-tahun sebelumnya adalah minyak goreng, tahun ini adalah beras, bahkan air bersih, biaya kesehatan, kemudian biaya pendidikan, ya kan. Jadi kalaupun kita punya ratusan triliun, ya, hemat kami lebih baik itu dipakai untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Stunting. Ya, stunting tentunya, tapi yang dirasakan sekali oleh masyarakat saat ini adalah harga pangan. Harga pangan yang melonjak ya. Hidup, lesunya lapangan kerja, lesunya lapangan kerja, ya, penghasilan juga menurun. Beberapa contoh saja sebagai ilustrasi ya, Prof. Kan anggaran IKN itu yang sudah dianggarkan ya, yang sudah dianggarkan 460 triliun. Ya. Sebagai perbandingan, 466. Hanya 3% dari dana IKN itu, atau setara 13,5 triliun, bisa memperbaiki 80.000 gedung sekolah di seluruh Kalimantan. Proporsi gedung sekolah yang dalam kategori rusak berat cukup tinggi. Kemudian katakan hanya 2% dari anggaran IKN 10 triliun. atau kira-kira 10 triliun itu bisa menyediakan untuk air bersih 2 juta penduduk Kalimantan. Itu menjadi lebih prioritas seharusnya. Biar masyarakat yang menilai. Jadi biaya tidak sebesar itu, tapi sudah bisa menyediakan air bersih yang memadai untuk masyarakat. Ke seluruh Kalimantan, ya kan? 1% atau 4,5 triliun bisa menyediakan transportasi murah dan mudah untuk semua kota-kota di Kalimantan. Kota-kota di Sumatera juga punya kebutuhan. Kota-kota di Sulawesi juga punya kebutuhan. Jadi Tom Lembong ini memberikan data-data, sedang membangun side argumen ya, argumen tandingan bahwa dana IKN yang besar itu sebenarnya
bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas. Ya, tidak harus sebesar IKN yang 466 triliun itu. Bisa untuk memperbaiki sekolah seluruh Kalimantan, mempermudah transformasi di seluruh Kalimantan, berikan air bersih pada 2 juta penduduk di Kalimantan. Sehingga masyarakat nanti akan menyimpulkan apakah proyek IKN itu akan diteruskan atau direm, tapi seberapa banyak ngeremnya itu mungkin akan tidak harus dikejar sampai 2045, mungkin 2000 berapa? 2100, jadi ada biaya yang dicicil sehingga tidak memberatkan atau lebih memprioritaskan kesejahteraan orang banyak. Apalagi sekarang pengangguran di mana-mana, lesu istilahnya tadi, lesu dalam penciptaan lapangan kerjaan dan lesu dalam penghasilan dan lain-lain, itu lebih prioritas daripada menghamburkan uang, menggelontorkan uang sampai 466 triliun hanya untuk membangun kota. Di Maluku, Papua, Nusa Tenggara juga punya kebutuhan. Itu Pak Anies sudah menyampaikan, daripada bangun satu titik di Kalimantan Timur, kita mau membangun sekurang-kurangnya 14 kota besar di Indonesia. Kemarin Pak Muhaimin sudah mengembangkannya lebih lanjut, mengatakan 40 kota. Ya, kita sudah memperluas konsep itu menjadi kota-kota sekunder, kota-kota tersier, ya kan? Sudah kira-kira analisa kita sudah mencapai kira-kira 40 kota, ya kan? Tapi balik lagi ke 14 kota ya, Prof. Ada studi dari Bank Dunia, World Bank, dari 2015 menggunakan data tahun 2014 untuk 14 kota besar di Indonesia untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar infrastruktur. 14 kota itu waktu itu hanya butuh tanda kutip hanya 170 triliun. Ya, 14 kota. Kita tarik ke depan, karena itu angka 2014. Perkiraan saya pribadi, kalau kita pakai angka 2023, mungkin ekuivalennya mungkin 270 triliun. 270. Jadi kita keliling kemana-mana, ditanyakan di Medan, mana yang kira-kira lebih Anda inginkan, bangun IKN atau bangun Medan? Semua langsung teriak Medan. Kita ke Banjarmasin, ya kita tanya yang sama, kita mau bangun Banjarmasin atau kita mau bangun IKN? Semua itu Banjarmasin. Betul. Ya. Tapi ada kritik dari Francis Fukuyama yang sangat menarik ya. Bahwa dunia belakangan ini sudah mulai menjauh dari demokrasi. Ya, Francis Fukuyama. Tapi lebih spesifik lagi dia katakan dulu sebetulnya setelah Perang Dingin berakhir, matinya ideologi, robohnya tembok Berlin 1989 pada tahun 1990-an, ya dia menyebutnya the end of history, ya, berakhir sejarah dan and the last man. Ya, and the last man. Kemudian dia mengatakan Perang Dingin itu sudah berakhir, menandakan sekarang pemenangnya bukan lagi komunis, tapi pemenangnya adalah liberal demokrasi. Tetapi sekarang dia mengatakan pemenangnya hari ini sudah makin jauh dari demokrasi. Pemenangnya hari ini adalah populis nasionalisme. Yang seperti itu yang kita ketahui sudah menguasai di banyak negara. Ya. Nah kalau cara seperti ini bukankah kita mengembalikan lagi pada populisme? Jadi pemimpin tidak menerapkan arah ke depan bangsa ini, tetapi lebih kepada menanyakan kepada rakyat di sini, tentu mereka akan mengatakan kepentingannya. Pendekatan populis, bukan seperti itu. Saya kira ini justru lebih demokratis. Karena pendekatan kami adalah bottom up. Kita tanya kepada masyarakat. Ya kan? Kita kasihkan data-data, ya kan? Dan untuk memastikan bahwa ini teknokratis, kita juga mengajak pakar-pakar, pakar ekonomi, pakar pengembangan kota, mana yang kira-kira lebih masuk akal. Ya kan? Jadi ini bukan populis tapi teknokratis, konsultatif, kolaboratif, musyawarah. Mohon potong saya, Prof, kalau ini terlalu menyimpang dari alur diskusi ya. Tapi menurut saya, Prof Francis Fukuyama itu sekarang mengulang kesalahan yang sama yang dia buat saat Perang Dingin berakhir dengan robohnya tembok Berlin. Dia mengatakan Barat sudah menang. Ya kan? Itu ternyata tidak Ternyata China juga memiliki kekuatan. Itu sebuah kesimpulan yang terlalu dini. Ya kan, ternyata 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, justru negara-negara otoriter seperti China, Rusia yang lagi tanda kutip berjaya. Nah sekarang tiba-tiba economic power. Tiba-tiba Francis Fukuyama mengatakan, ternyata mereka pemenangnya. Nah menurut saya ini justru sudah puncak daripada tren itu. Sebentar lagi pendulum akan bergeser lagi. Jadi di berbagai negara, mulai dari Amerika sampai Inggris, sampai Asia Tenggara, nasionalis populis seperti Donald Trump dikalahkan oleh teknokrat seperti Biden, Boris Johnson dan Liz Truss, ya kan, yang populis nasionalis dikalahkan oleh Rishi Sunak yang teknokratis, ya kan.
pemerintahan militer di Thailand dikalahkan jauh oleh sebuah partai politik yang Masih baru ya? teknokratis, Ya. masih baru, anak muda semua, sangat reformis, Ya, baik. dan progresif ya. Ya, Jadi baik. Kita potong jadi sedikit oke. ya, Siap, terlalu siap. melebar. Tetapi Iya. intinya adalah bagaimana pemimpin meletakkan visinya ke depan, begitu ya, Iya. sehingga kemudian bisa mengarahkan bangsa ini. Ini lumayan ini ya, buat saya lumayan memberikan masukan-masukan baru ya. Maklum yang diundang oleh Renat Kasali, di samping Renat Kasali juga ahli marketing dan juga memang sangat educated, tapi yang ini juga yang diundang betul-betul serius dia. analisa geopolitiknya lumayan juga ini. Ini menjadi kehidupan Tom terbaik. Lembong. Dan Anda mengatakan sebetulnya Indonesia pun tidak lepas dari pendulum itu. Dan apa yang Anda lihat pendulum ini? Ekonomi, pendulum politik, dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat sehingga kemudian saatnya Anda mengatakan sebagai investor Anda melihat ini investasi terbaik adalah pada Anies? Apa yang Anda katakan? Betul. Masyarakat Indonesia bisa tampil untuk menentukan arah masa depan. Ya, jadi di 2004 tentunya incumbent-nya adalah Presiden Megawati. Ya. Ya. Incumbent. Itu baru saja selesai kita masa transisi ya. Betul. Jadi habis transformasi krisis moneter 98, 98 mulai sedikit lebih stabil era Megawati setelah tiba-tiba dari serangan teror di Ya. Amerika. ya, September betul. 11. Ya, Ya, 9/11. kemudian serangan teror di Bali. Ya, Kemudian ketidakstabilan politik yang luar biasa dengan pemakzulan Presiden Wahid. Ya. Gus Dur ya kan. Ya. Ibu Megawati dan PDIP adalah incumbent yang Ya. punya semua sarana, punya semua jaringan, punya semua akses ya. Dan Pak SBY waktu itu malah belum punya partai, ya kan. Tapi pemilih bisa melihat, ya kita butuh sosok seperti Pak SBY yang Jadi rada pendulum kaku. beralih begitu dari Megawati ke SBY. Dari satu ekstrim ke ekstrim yang Ya. kebalikannya kan. Dari kepentingan wong cilik ini tiba-tiba masuk kepada tipe orang yang serius, Militer Militer, yang menata, serius, yes. ya kan, yang kaku, Ya. yang kelembagaan, Ya, ingin kelembagaan. membangun institusi, ya kan, dan terorisme waktu itu harus diatasi, Ya. dan beliau mengatasinya dengan sukses. Ya. Dan setelah itu tidak ada lagi serangan-serangan teror. tapi di akhir ya. periode kedua rakyat Sudah mulai frustasi. frustasi, ya kan, Karena ini merasa tidak ada terlalu hasilnya. kaku, ini Terlalu terlalu kaku. persis, tidak ada Ya. hasilnya karena terlalu berorientasi kepada prosedur, Prosedur, menjadi ya. terlalu protokoler. Ya, Dan itu dianggapnya dia kurang berani. dan kurang berorientasi pada hasil mungkin, Ya. kurang berorientasi pada aksi. Ya, kita lihat pada waktu itu infrastruktur buruk sekali, listrik juga banyak yang mati, Betul. dan kemudian di jalan kita stuck, tidak ada infrastruktur baru. Jadi di 2014 Ya. kita butuh persis sosok seperti Pak Jokowi, Ya. orang yang berorientasi aksi, Ya. yang berorientasi pada hasil, Ya. dan mungkin tidak terlalu peduli dengan kelembagaan, tidak terlalu peduli dengan prosedur dan proses, ya kan, yang penting jadi, ya kan, yang penting jadi, gitu kan. Dan kemudian diberikan tempat, pernah menjadi gubernur DKI, dan akhirnya kemudian diberi tempat, dan pendulum beralih lagi. Pak Jokowi itu kan ekstrim opposite-nya Pak SBY kan. Jadi lawannya atau kebalikannya dari Pak SBY adalah Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Nah, sekarang udah 10 tahun kemudian lagi nih. Ya, Anda berpikir Pak Jokowi akan berakhir? Pasti, ya kan? Karena masyarakat bisa melihat bahwa saatnya pendulum kembali ke ekstrim yang berorientasi kepada proses, Ya. prosedur, Ya. kelembagaan, MK ya kan? diperbaiki, KPK diperbaiki, ya kan? Hmm. Lembaga-lembaga tinggi negara, Ya. hukum, juga teknokrat. Kita bisa mendapatkan penjelasan yang sangat jernih ya dari Tom Lembong tentang situasi politik Indonesia modern kita dan tipe-tipe pemimpin yang tadi disebut ya, sejak Megawati, Gus Dur, kemudian SBY, dan kemudian antitesanya ada Jokowi, dan sekarang tampaknya pendulum itu akan bergerak ke arah yang sebaliknya, opposite dari Jokowi, yaitu Anies Baswedan yang akan berorientasi pada proses, pada kelembagaan dan penataan prosedur yang dulu ditabrak habis oleh Joko Widodo. Ya kan, birokrasi. Ya. Sekarang saatnya kita kembali ke teknokrasi, ya, lebih tidak begitu populis, Tapi tidak kalau begitu. kita lihat betapa kuatnya Pak Jokowi dengan prestasi yang baik, approval ratingnya juga tinggi. Jadi saya belum melihat ini ada pendulum di ujung itu. Di mana Anda melihat ada keinginan masyarakat Iya. untuk berubah? Jadi Dan kita menurut lihat, saya begini, kita lihat di masyarakat juga masih banyak yang marah ketika Pak Jokowi juga dikritik. manusia itu bisa punya kompartemen-kompartemen di dalam otak kita sendiri. Ya. Jadi di satu sisi semua orang percaya bahwa Pak Jokowi itu orang baik.
Di lain sisi, hampir semua orang tidak puas dengan harga pangan yang melambung, kan, dengan lapangan kerja yang sulit, ya kan, dengan penghasilan yang stagnan. Saya setuju masyarakat penuh dengan rasa positif terhadap Admiring Pak Jokowi, Presiden, Pak Presiden, tapi mengetahui bahwa kita butuh perubahan supaya kesulitan yang mereka hadapi bisa terselesaikan. Ya sama seperti masyarakat Inggris waktu memilih Brexit, banyak orang nggak ngerti apa itu Brexit, tapi mereka udah jenuh dan mereka milih Brexit karena ingin perubahan. Ya, ternyata kan Brexit itu negatif buat Inggris, tapi mereka udah begitu frustasi dan mereka lapangan pekerjaan keluar semua dari Inggris. Padahal waktu itu Perdana Menteri David Cameron cukup populer. Populer. Jadi mereka bukannya menyalahkan David Cameronnya, tapi mereka ingin perubahan. Itu saja. Jadi kalau otak manusia itu seperti ada kompartemennya, terbagi 2 atau terbagi 4 atau berapa, katakanlah ini hasil surveinya, tergantung Anda bertanya pada kompartemen yang mana. Kalau kompartemen yang ditanya adalah apakah Anda puas, maka jawabannya adalah puas. Tapi kalau ditanya lagi apakah Anda mudah mendapatkan pekerjaan, apakah Anda bisa membeli gula dengan harga lebih murah atau lebih tinggi, maka jawabannya adalah lebih tinggi. Yang ada adalah ketidakpuasan kalau itu ditanya seperti itu. Apakah itu yang Anda maksud? Karena itu saya begitu percaya dengan The wisdom of the magic of democracy. Jadi mungkin Prof pernah dengar ada buku terkenal namanya The Wisdom of Crowds. Jadi dan itu buku yang memulai revolusi crowdsourcing, ya kan? Jadi memang luar biasa kalau dibentuk sebuah sistem kolaborasi antara puluhan ribu orang, apalagi jutaan orang, tiba-tiba kita menjadi seperti superkomputer, ya bisa mengambil langkah jenius, ya kan, seperti memilih seorang wali kota Solo, gubernur DKI yang di luar sistem. Ini balik lagi kepada yang Prof angkat tadi. Ini alur sejarah. Sejarah itu tidak linear kan. Jadi pendulum itu ke sini, ya kan, kemenangan Barat dan kapitalisme dan demokrasi, ya kan, kemudian pendulum kembali ke otoriter dan anti kapitalis dan sebagainya. Kemudian pendulum akan kembali lagi, ya kan. Kalau kami membaca atau menonton Bocor Alusnya Tempo, ya, disebutkan bahwa tim Amin ini yang paling menderita karena banyak pengusaha yang sudah sepakat akan membantu, tiba-tiba kemudian didekati oleh diajak ngomong oleh para petinggi, kemudian akhirnya tidak jadi memberi bantuan. Apakah itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar gosip-gosip yang karena lawannya sangat kuat? Iya, saya kira seperti biasa kebenaran ada di tengah. Jadi bukan 0 atau 1. Tidak 100% benar. Tidak 100% benar, tidak 100% salah. Tapi ada terjadi. Pasti terjadi, ya kan? Pasti terjadi atau ada yang terjadi? Ada kejadian? Pasti terjadi. Pasti terjadi normatif ini masih. Saya ingin faktualnya sebetulnya. Terjadi atau tidak? Begini, apa definisi kita dari pengusaha? Apakah pengusaha menengah? Pengusaha kecil tidak masuk? Ya, yang saya maksud yang besar-besar. Yang besar-besar ini kan jadi rebutan pengusaha sawit dan pengusaha tambang. Dan semua ada hubungannya dengan konsesi negara, sehingga mereka khawatir terhadap perizinan. Prof, pertama kami sangat gembira bahwa banyak sekali pengusaha menengah, pengusaha kecil, bahkan pengusaha di daerah, itu dengan spontan, tulus, tanpa pamrih, menyumbangkan. Jadi ini pengusaha yang tanpa konsesi ya? Betul. Yang tidak terikat dengan perizinan. Nah, itu cukup untuk kebutuhan dasar kampanye. Di daerah-daerah luar biasa, pengusaha lokal, pengusaha menengah, pengusaha kecil, ya kan, sampai rumah makan yang memberikan gratis kepada relawan dan pegiat kampanye. Kalau Anda tidak berani menyebutkannya, barangkali saya bisa menyimpulkan sendiri. Kalau dari ucapan ini kelihatannya ada pengusaha besar yang memang sudah menjanjikan akhirnya tidak jadi turun. Dari dulu saya selalu percaya bahwa di tingkat pemilu presiden dan wakil presiden, selalu uang bukan faktor yang menentukan. Kembali lagi kita lihat fakta dan data. Di 2014, Ibu Megawati incumbent, ya kan, sudah memerintah selama 3 tahun atau begitu, 2,5 tahun. Tapi tidak menang ya? Tidak menang. Diminum dulu Pak Tom. Oh ya, terima kasih Prof. Nah, kemudian juga di 2014 sama juga Jokowi Yusuf Kala lawan Prabowo Hatta Rajasa. Hatta Rajasa waktu itu besan presiden, menteri koordinator perekonomian, didukung oleh pengusaha importir minyak yang sangat besar. Tetap aja kalah. Ya kan, dengan Jokowi Yusuf Kala yang pendanaannya jauh lebih kecil daripada
Prabowo Hatta, ya kan? Dan saya sangat percaya bahwa itu akan terjadi lagi di pemilu tahun depan. Ya. Pak Tom, sebagai lulusan Harvard, Anda ini pasti memiliki jaringan yang sangat dekat dengan teman-teman dari Harvard. Saya Orang Harvard ya. sebagai salah satu fellow di sana yang kemudian berteman dengan Michael Porter. Kami setiap tahun Michael waktu itu Porter. bolak-balik ke tempat kantornya Mike dan kami mengembangkan framework mengenai competitiveness of nations. Jadi saya adalah salah satu tim beliau untuk Indonesia. Setiap kali saya memakai jaket Harvard, pemberian dari beliau, berhenti transit di Dubai atau duduk di business class, orang Harvard langsung bertanya, what year are you in? Ya, kamu angkatan berapa? Semua teman-teman saya di Harvard itu berjejaring dan saling tolong-menolong. Pasti Anda juga mendapatkan informasi mengenai dunia internasional terhadap kepemimpinan di Indonesia saat ini. Dan apa pandangan mereka tentang hasil polling yang tidak menguntungkan bagi tim Anda? Dan apa yang dilihat dan apa harapan maksa-maksa terhadap perubahan ini, terhadap perubahan di Indonesia? Mungkin pertama soal survei dan polling ya. Jadi teman-teman di seluruh dunia itu sudah kebal terhadap fenomena polling dan survei ini. Ya. Jadi misalnya di 2016 itu kebetulan pemilu di Amerika. Sampai detik terakhir, semua survei memprediksi bahwa yang menang pemilu adalah Hillary Clinton dengan kemungkinan 90%. Jadi waktu di hari H tiba-tiba pemenangnya adalah Donald Trump, semuanya shock. Semuanya shock. Saya kira ini sama juga dengan di Indonesia. Di pada waktu itu DKI, sudah dinyatakan pemenangnya adalah Prabowo. 9 pollster itu menyatakan pemenangnya Pak Prabowo. Jadi Prabowo sudah menang di polling, makanya dia protes pada waktu hasilnya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, jadi sebenarnya sih polling dan survei tidak terlalu menjadi faktor ya dalam perhitungan teman-teman di kalangan internasional. Ya. Tapi yang mereka harapkan dari perubahan Indonesia adalah mungkin pendekatan geopolitik yang lebih imbang. Ya, jadi hampir di seluruh dunia, termasuk di kalangan-kalangan yang pro Tiongkok, itu sudah menjadi konsensus bahwa kita sangat condong ke Tiongkok. Ya, karena Tiongkok bisa bergerak dengan cepat dari segi investasi, pokoknya timpa langsung jadi, ya kan seperti kereta cepat Jakarta Bandung, ya kan itu cepat sekali, luar biasa. Ya. Resiko belakangan. 80 tahun. Terlalu akomodatif kepada Tiongkok, itu juga tidak baik untuk Tiongkok. Ya, itu seperti, mohon maaf sebelumnya kalau ini bukan istilah yang tepat ya, tapi seperti memanjakan. Ya, jadi itu malah membuat mereka serampangan di sini. Persis. Jadi kita harus kembali kepada nilai-nilai. Kita harus kembali kepada norma-norma. Kita harus kembali kepada prosedur. Ya. Tiongkok sekarang juga lebih menghargai prosedur dan proses. Karena dari misalnya program Belt and Road, BRI Initiative, Jalan Sutra modern abad ke-21 yang digagas oleh Tiongkok. Ya. 2013. Kira-kira $1 triliun yang sudah dikucurkan ke puluhan negara. Ya. Itu ekuivalen dengan 1 tahun ekonomi Indonesia, ya kan? Itu diperkirakan udah 10% yang macet, ya, yang tidak bisa bayar utangnya. Ya, jadi malah kemarin Xi Jinping sudah mengumumkan kan, edisi baru Belt and Road akan lebih mementingkan prosedur dan proses. Tidak mega proyek lagi, akan lebih proyek yang lebih kecil, yang lebih merakyat, yang lebih konkret pada masyarakat di akar rumput ya, bukan mega proyek yang kemudian jadi peluang gunting pita, ya mercusuar. Ya. Tapi di lain pihak, asing juga memantau Indonesia. Asing juga diam-diam melakukan survei, walaupun mereka menitipkan pertanyaannya kepada lembaga-lembaga survei Indonesia. Dan surprisingly, angka yang mereka umumkan berbeda dengan lembaga-lembaga survei Indonesia yang konotasinya kita lihat semakin tajam. Ada semacam kajian yang kemudian menemukan sejumlah pollsters itu sudah menjadi lembaga pembentuk opini. Ya, mereka benar-benar membentuk opini dari awal. Dari awal mereka membentuk opini, sehingga hasil apapun mereka sudah mengarahkan begitu ya. Sementara hasil polling yang diumumkan di luar negeri, katakan Roy Morgan salah satunya, Australia ya. Kemudian juga ada lagi lembaga Prancis, ya, juga ada lembaga yang lain. Saya kira Amerika juga memantau dan mereka menghendaki Indonesia yang demokratis, bukan soal siapa yang memimpin, asal prosesnya ini benar katanya, dan demokratis dan didukung oleh rakyat. Apa yang Anda lihat bahwa ternyata
di luar negeri ada pandangan-pandangan lain terhadap Indonesia. Kejadian di Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya. Manipulasi Itu Anda lihat hukum ya. Banyak perhatian Saya lihat dunia. itu cukup menarik perhatian dunia. Ya. Jadi memang perhatian dunia. Tanggal 16 Oktober 2023 ya. Sedot ke Gaza, Ya. ya ke Palestina, Israel, ke Ukraina dan ke Taiwan. Ya. Jadi tapi sejauh masih ada perhatian kepada Asia Tenggara, ya, dan kepada negara-negara yang penting ya seperti Indonesia, India, yang juga pemilu tahun depan. Ya, saya kira banyak kalangan yang hampir semua kalangan sih menyesalkan kejadian di MK kemarin ya. Pak Tom, Anda adalah satu dari 4 mantan menterinya Jokowi. Hanya bedanya 3-nya tidak selesai, tapi Anda lulus. Ya, Anda selesai 1 term ya. Walaupun sebagian sebagai Menteri Perdagangan, sebagian sebagai Kepala BKPM, Menteri Investasi, merangkap Menteri Investasi ya. Nah, Anda sebagai mantan 1 dari 4 mantan menterinya Pak Jokowi, Anda masih dapat kue Natal, kirimin kue Natal dari Pak Jokowi? Masih, kalau Masih? Idul Fitri. Oh, Idul Fitri dapat- dikirim. dikirim makanan. Dikirim makanan. Artinya Anda masih berteman baik dengan Pak Jokowi? Pak Prof. Renald, Ya. sampai detik terakhir hidup saya, Nah. sampai akhir hidup saya selalu akan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Jokowi Ya. atas kepercayaan yang diberikan, Ya. atas kehormatan dan kesempatan yang luar biasa. Ya, saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menjadi seorang menteri, Ya. ya kan, dan seorang penulis pidato, mitra intelektual, dan semakin banyak juga bahkan untuk acara-acara domestik dalam bahasa Indonesia. Ya. Satu kali pesan dari ajudan, ya kan, Bapak Presiden berkenan dibuatkan pidato untuk acara besok, yaitu pembukaan Jakarta Islamic Fashion Festival. Dan bahkan ajudan mengatakan mungkin ini sedikit di luar yang biasa Pak Tom. kan biasanya soal ekonomi, keuangan, investasi, tapi ini tiba-tiba Islamic fashion. Ya. kan? Seorang non-Muslim yang diminta untuk menyiapkan pidato mengenai Islamic fashion ya. Kita semua tahu bahwa arsitek daripada Masjid Istiqlal adalah seorang Kristen, Ya. kan? Jadi saya cari informasi yang menarik, Ya. kan? Akhirnya ketemu misalnya satu produk, namanya produk dari Nike, namanya Nike Hijab Pro, itu sebuah jilbab bagi atlet wanita, yang sangat high tech, ya. Jadi bahannya itu bisa menguapkan keringat, Ya. kan? Tentunya sesuai prinsip Nike. keagamaan, menutup kepala tapi tidak Hijab, punya dampak hijab. negatif kepada kinerja atlet wanita tersebut Ya. gitu ya. Jadi itu saya pakai sebagai contoh aspek-aspek Islamic fashion yang perlu kita perhatikan, Ya. kan? Ya, yang modern. Baik. Ya. Apa kesan terpenting yang pernah Anda alami dalam satu perjalanan dengan Presiden Jokowi? Ke dalam perjalanan ke KTT G20 di Jerman, Oh, di Jerman. Iya. Di kota apa itu? di Hamburg, Hamburg. dekat Berlin, ya kan. Dan di situ itu 2017, ya. Di situ saya diajak bicara oleh beliau mengenai konsep membangun sebuah ibu kota baru. Waktu itu baru tahap awal ya, baru pembicaraan awal ya. Kemudian beliau bilang, oh tidak, saya udah putusin ibu kota baru harus kita bangun di Kalimantan. Oh, tahun 2017 beliau sudah memutuskan di Kalimantan. Oke. Beliau bilang ke saya, yang saya butuh dari Pak Tom adalah apakah kita pilih Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Utara. Kemudian saya bilang, ya kalau memang harus Kalimantan, Pak Presiden, saya ya jelas Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Apa Timur. pertimbangan Anda? Karena di situ sudah ada kota Balikpapan, Oh, kota modern di kota modern, di sana. yang Ya, banyak ekspat. banyak ekspat karena industri migas di Ya, tahun kotanya bersih. 70-an, Ya. ya, kemudian industri kehutanan, Ya. hutan tanam di tahun 80-an, 90-an, batu bara dan sawit, Ya. ya kan. Jadi di situ sudah ada bandara internasional, Ya. dan sudah ada sekolah internasional, ada komunitas ekspat, itu sudah kota internasional, ya kan. Saya kaget sekali waktu konsep IKN diumumkan di 2021. 19. Pak memilih sebuah titik di Ya. tengah sebuah hutan tanam, Ya, kira-kira 2,5-3 jam dari Ya. Balikpapan. Ya, itu dan di Penajam Pasir. Penajam Pasir Utara mau membangun sebuah kota dari nol. Itu saya kaget sekali, ya, karena Anda berharap di kota yang sudah ada. persis, ya seperti halnya Jerman memindahkan ibu kota dari kota Bonn Bonn, ke betul. kota Berlin. Kotanya sudah jadi, ya kan? Hanya memindahkan ibu kota, status ibu kota.
atau misalnya memindahkan ibu kota dari Jerusalem ke Tel Aviv. Itu kotanya sudah ada, ya kan? Jadi bukannya bangun dari nol ya, jadi memindahkan ke sebuah kota yang sudah jadi gitu ya. Tapi ya ini contoh kemitraan intelektual ya, yang saya nikmati waktu itu. Pak Tom, akhirnya harus kita tutup dialog kita dan kita mulai dari tadi bahwa Bapak mengatakan Bapak lagi nggak tuntas ya soal kritik-kritik dari Tom Lembong terhadap Jokowi dalam konteks pembangunan IKN ya, nggak ada yang baru ya, kecuali dia menjelaskan bahwa gagasan itu sudah diputuskan 2017 tanpa ada diskusi di ruang-ruang publik tentang pembangunan kota baru. Dan Tom Lembong sendiri kaget ketika yang dimaksud kota baru adalah membangun kota dari nol, bukan membangun kota yang sudah ada dengan cara memindahkan dari Jakarta ke Balikpapan ya. Dan itu yang kemudian sekarang dikoreksi atau satu keputusan yang tidak terlalu prioritas di mata Tom Lembong sebagai co-pilot dari tim Nas Anies ya. Dan itulah yang tidak dipertajam oleh Renat Kasali ya, tentang persoalan IKN dari sisi Tom Lembong yang sudah merasa bangga, terhormat menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi periode pertama. Kemitraan intelektual itulah yang tidak digali dengan cukup jauh ya, khususnya dalam konteks pembangunan IKN, yang seharusnya bisa ditanyakan lebih jauh ya oleh Renat Kasali terhadap Thomas Lembong. Itulah sisi yang mungkin harus dielaborasi lagi di podcast berikutnya tentang khusus tentang plus minus IKN dalam perspektif Thomas Lembong yang sekarang tidak lagi menjadi bagian dari Jokowi, tapi dia sekarang melakukan kemitraan intelektual dengan lawan yang terberat dari Jokowi, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin. Dan dia mengusung satu tema, satu jargon yang unik, yaitu Slepetnomics, satu podcast yang merangsang secara intelektual. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terbelakang adalah seorang bankir, investment bankers, kemudian Anda investasi, kemudian kita bicara Slepetnomics. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembicaraan di masyarakat dan menjadi ramai. Kemudian Anda juga berbicara tentang pandangan tentang IKN dan bagaimana tim ini mengangkat suatu tema yang genuine, dan kemudian juga pengalaman Anda bersama dengan Presiden Jokowi. Tapi saya ingin menutup kembali dengan pandangan Anda sebagai investor. Anda baru menjelaskan Anda melihat bahwa investasi terbaik itu ada pada Anies Baswedan dan Caimin ini. Kenapa? Tapi saya ingin tahu pandangan Anda kalau Anda invest di Prabowo Gibran dan Anda invest di Ganjar Mahfud. Bagaimana pandangan Anda kalau Anda rating ini ya? Kalau kita mau invest ada ratingnya. Ya, katakanlah Anda mengatakan bahwa Anies dan Amin ini adalah triple A barangkali begitu ya, Anda katakan begitu ya? Iya, mungkin paradigma yang menarik ini, Prof. Ya. Buffett. Sebenarnya sebagai investor kita semuanya mengagumi Warren Buffett. investor legendaris namanya Warren Buffett. Prinsip penting daripada investasi yang sukses itu adalah melawan konsensus. Ya. Melawan konsensus. Jadi kalau pasar lagi anjlok, Ya. semua orang panik, semua orang mau jual, Anda itu malah saatnya beli. Anda tampung itu. Itu saatnya beli. Itu Ya. menurut Warren Buffett ya. Nah, di saat saham lagi tinggi Ya. dan semua orang berbondong-bondong mau beli, Saat sell. saatnya sell, ya kan? Jadi bagi saya dari mulai 2 tahun yang lalu, ya itu konsensus selalu melawan Pak Anies. Ya, konsensus selalu adalah bahwa pokoknya siapa yang didukung Pak Jokowi selalu akan menang, Ya. ya kan? Dan semua orang berbondong-bondong membeli saham Prabowo Gibran. Yang seharusnya dilepas. Seperti halnya Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala di 2014, ya, semua konsensus memprediksi bahwa Ibu Mega akan menang. Di 2004, semua konsensus akan memprediksi saat itu bahwa nggak mungkin Prabowo Hatta dikalahkan, ya kan, dengan sumber daya yang mereka miliki. Dan sekarang semua konsensus adalah bahwa Prabowo Gibran akan menang. Ya. Jadi Melawan satu konsensus. kunci dari investasi yang sukses, Melawan konsensus. Karena dalam kalau perspektif tidak lawan konsensus, nggak ada kemungkinan untuk Warren Buffett. menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya. Baik, dengan kata lain sebenarnya Anda sedang menyerok di harga yang murah ini dan kemudian Anda ingin create ini menjadi
barang yang kemudian Sudah terbukti kan, gitu ya. pelan-pelan Pak Rebound. Anies Mohaimin, ya pelan-pelan aja. Ini seperti balapan antara kelinci dengan Kelinci dan kuda-kuda, turtle, ya. kan. Jadi kelinci itu lincah, bisa lari kenceng, tapi kurang disiplin, ya kan. Kiri kanan, maju mundur kemana-mana. Kita kuda-kuda saja yang sistematis, Ya. Based on baik dari values, benar, ya. ya kan. Didasari fakta, data, ya kan. Alur sejarah, Ya. ya kan. Dan akhirnya kan kita tahu semua apa yang terjadi. Kura-kura yang lamban malah menang balapan lawan kelinci yang cepat. Jadi inilah saran dari seorang investment banker yang mengatakan Warren bahwa Buffett. seroklah selagi harga sedang turun atau selagi nilainya turun. Pullingnya memang pada waktu itu tidak begitu baik, tapi di-create ke atas. Sementara saatnya melepas saham yang harganya sudah terlalu tinggi, yang overvalued barangkali ya, yang gelembungnya terlalu banyak. Barangkali inilah pandangan seorang Tom Lembong yang dibesarkan sebagai seorang bankir, sebagai seorang investor, ya, dan juga orang yang pernah ikut dalam tim pemenangannya Pak Jokowi pada waktu itu 2014, dan 2019. ya. Baik, terima kasih Pak Tom. Terima kasih sekali Ya, Prof. Renald. Jadi kita harapkan yang terbaik bagi Republik Indonesia, masa depan yang lebih cerah, dan tentu saja saya ingin ingatkan perubahan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ya. Ada sebuah kata penting di Rumah Perubahan yang kami kutip, yang kami taruh di mana-mana. Dari? Kami katakan bahwa Perubahan? belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Tetapi tanpa perubahan tidak ada kebaharuan, tidak ada kemajuan. Ya. Jadi jangan katakan tidak boleh ada perubahan. Perubahan adalah hal yang wajar. Ya. Tapi lakukan dengan kajian yang menarik dan lakukanlah hal demi kebaikan. Tapi jangan pernah mengatakan tidak perlu ada perubahan. Saya kira itu prinsipnya kami Rumah Perubahan, bukan berarti mengendorse Luar biasa. tim ini, tetapi saya mengatakan bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang selalu kami jalankan di tempat ini dan stay relevant. Bagus. Out of your mouth, you